Everyone, welcome to Miss Nadia YouTube channel. So, before we start, make sure you have your notebook or anything that you need to write down notes. Okay, let's get started. So, today we're going to discuss about first conditional. Kita akan bahas namanya itu adalah first conditional ditambah dengan if atau unless. So, without further ado, let's check this out. So, first conditional itu adalah sesuatu yang kita bisa bilang sebagai, as we can say, is a real conditional. Kenapa? Karena we use first conditional to describe a possible situation and possible result. Jadi kita bisa gunakan first conditional ini untuk mendeskripsikan aksi yang memiliki situasi yang mungkin terjadi ataupun hasil yang bisa terjadi di dalam waktu yang sekarang ataupun yang akan terjadi nanti. So, mostly we can say the first conditional as a real conditional. Yeah. So, how we make the formula to use the first conditional? The first one, we need to remember how the form. Yeah. Jadi rumusnya itu adalah if ditambah dengan present simple ditambah dengan will dengan want. Itu rumusnya kalau first conditional. Ya, everyone. Jadi for example, if he bikes to work, he will get there quicker. Or if they go to school together, they won't feel lonely, for example. Or we can say, what will happen if you don't slow down? If you don't slow down, you will have a heart attack. Ya, itu contohnya. Jadi contoh kalimat yang bisa kita gunakan dalam bentuk first conditional. Jadi seperti ini contohnya. Lalu juga kita bisa gunakan kata-kata will di akhirnya nanti sama seperti ini contoh misalnya. Next up, we need to remember that we don't use will or want in the if clause. Jadi kita nggak pakai kata-kata if itu bersama dengan will, tapi kita taruh dulu si present simple, baru kita taruh si will dengan want tadi sesuai dengan kalimatnya. Ya. Next up di sini ada unless. Jadi kalau tadi kita sudah bahas if, nah now we're gonna discuss about unless. So unless itu have the meaning if not or example exception. Jadi unless itu bersifatnya sebagai negative conditional. So we use unless to express negative conditional. For example, unless you know what are you doing, what are doing, you will have a lot of trouble fixing that. Or for example, I won't go unless you go. Jadi saya tidak akan pergi jika kamu tidak pergi. Ya. Jadi kalau tadi kan jika, kalau ini tadi tuh dia tidak, jika tidak. So, ada lagi hal yang harus perhatikan. So, if the unless clause come first, you need to put comma between the first and after the unless. Ya. Jadi kamu harus taruh kata koma untuk memisahkan kata unless dan kata yang sebelumnya tadi, atau kita bisa bilang conditional result dengan result situations. Ya. Tapi jika kamu taruh unless itu di setelah situasi yang pertama, kamu bisa taruh atau kamu bisa lupakan si bisa kamu lupakan si koma tadi, lalu kamu teruskan kalimat itu menjadi kalimat yang sempurna. Contoh misalnya sini, unless you hurry, you will miss the bus. Or itu kamu harus taruh koma gitu. Tapi kalau kamu tidak taruh unless di depan, kamu bisa tulis seperti ini, you will miss the bus unless you hurry, for example. Jadi jika kamu taruh if di depan, berarti kamu harus taruhnya koma. Sama seperti unless juga kamu harus taruh koma jika kamu taruh unless di depan. Gitu ya. Next. So, seperti tadi sudah Miss bahas, jadi penggunaannya itu jika kamu taruh unless di depan, berarti kamu harus taruh koma. Jika tidak, berarti kamu tidak harus taruh koma. Contoh misalnya sini, kita pakai if dulu ya. For example, you will be sick if you don't stop eating. Jadi kamu akan sakit jika kamu tidak berhenti makan. Jadi you need to account that with your eating style, guys. And then for example, kita bisa menggunakan kata unless. Jadi you will be sick unless you stop eating. Kamu akan sakit jika kamu tidak berhenti makan, ya. Konotasinya sama, tapi di sini kan kita tidak pakai will, tidak pakai want di sini. Kita pakai langsung stop. Kita ganti lain. Contohnya misalnya gimana, Miss? Kita bisa bilang seperti ini. I won't pay if you don't provide the goods immediately. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau tadi kalimat yang tadi kan ada kata pemisah, gitu. Tapi sini tidak sama juga, tidak ada koma karena kita taruhnya si if tadi sesudah kata kerja atau mungkin sesudah kata want tadi atau will tadi. Sama seperti unless juga. Jadi I won't pay unless you provide the goods immediately.
Jadi saya tidak akan membayar kamu jika kamu tidak menyediakan kebutuhan secepat segera mungkin. Nah, kalau di contoh kalimat ketiga itu kan bisa ada koma misalnya. Kenapa kan kita taruh unless di depan sama if-nya. Jadi contoh misalnya sini, if you don't study diligently, you will never understand trigonometry, or for example you never understand mathematics, ya. Ini karena kita taruh si if-nya di depan, jadi pasti ada kata koma untuk memisahkan dia dengan resultnya. Ada kondisinya dengan resultnya. Sama seperti unless juga, jika kamu taruh unless di depan, berarti kamu akan taruh koma di situ. Contoh misalnya sini, unless you study diligently, comma, you will never understand trigonometry. Gitu ya. Jadi ada perbedaan situ. So, remember what you learn, gitu ya. Bahwa kalau misalnya kamu taruh di depan if-nya pasti akan ada koma. Begitupun juga unless kalau kamu taruh di depan. Tapi jika kamu taruh unless itu di belakang, berarti kamu tidak harus taruh koma. Gitu ya. Sama juga dengan if. Make sure you have check it again as a reminder for you. We use present conditional to talk about the possible situation and possible result, or we can also say this is a real conditional. And how we make the formula about it, we use if or unless plus simple present plus will atau want di situ ya. Itu rumusnya. Jadi ada if atau unless ditambah dengan simple present ditambah dengan will atau want. Kalau kalimatnya bentuknya dalam bentuk negatif, dalam bentuk kalimatnya kamu tinggal taruh will di depan saja. Ya, okay. I think that's all for today. Thank you for seeing my video YouTube. I hope this is helpful for you guys. Make sure you subscribe, like, and my videos. If you have any comment or any question, you can free chat me using the comments box. Bye. See you next time.